Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novitaria Damayanti dari kelompok 6 Praktikum Teknologi Refrigerasi. Pada video kali ini saya akan memaparkan atau menjelaskan mengenai estimasi waktu pembekuan dengan metode Planck. Untuk sampelnya sendiri saya menggunakan ikan lele atau Clarias sp. Ini saya gunakan 2 ikan lele, yaitu yang satu masih segar, ini udah saya siangi, ini masih kompak. Yang satu udah mundur mutu, warnanya udah berbeda. Setelah keduanya ikan tadi dipotong atau dibelah jadi kayak gini, untuk mengukur diameter, kita mengukur diameternya. Yang pertama dari yang mundur mutu, ini ada sekitar 3 cm. Cara mengukurnya kayak gini. Ini diambil dari tebal daging yang paling tebal, ini 3 cm, kelihatan. Terus untuk yang ikan segar, ini ada sekitar 2,5 cm. Bisa dilihat 2,5 cm. Kemudian ini tadi dicatat sebagai D1 sama D2, di mana tadi yang mundur mutu ada 3 cm, yang segar ada 2,5 cm. Ini nanti buat menghitung perhitungan waktu pembekuan pakai metode Planck. Sekarang kita hitung, kita masukin. Nanti video angka atau perhitungannya akan saya sampaikan setelah ini. Nah, sekarang kita memasuki ke perhitungan waktu pembekuan menggunakan metode Planck. Tadi sudah diketahui berapa diameter ikan lele yang semula sebelum dibekuin itu mundur mutu dan segar. Dan setelah dibekukan, untuk diameter lele yang mundur mutu itu ada 3 cm atau 0,03 meter. Kemudian untuk lele yang segar itu diameternya 2,5 cm atau 0,025 meter. Kemudian ada TF. TF adalah
freezing point pada makanan, yaitu pada ikan -2 derajat Celcius. Selanjutnya ada TA. TA adalah temperatur media pembekuan. Temperatur media pembekuan yang saya gunakan freezer itu suhunya -18 derajat Celcius. Kemudian ada RO-nya yaitu 1000 kg per meter kubik. Kemudian ada L adalah panas laten, di mana pada ikan ini yaitu 2,74 kali 10⁵ Joule per kilogram. Nah, kemudian ada K. K adalah konduktivitas termal pada makanan, yaitu 1,758. Kemudian ada H. H adalah koefisien atau heat transfer dari alat pembeku, yaitu 18. Kemudian ada P. P yaitu karena bentuk dari ikan lele ini berbentuk silinder, itu P-nya 1/4, sedangkan untuk R-nya itu 1/16. Nah, sekarang memasuki ke rumus. Rumus dari metode Planck itu ada theta F atau waktu pembekuan sama dengan L rho per TF min TA dikali PD per H ditambah RD kuadrat per K. Nah, yang angka yang sudah diketahui tadi itu dimasukin ke dalam rumus. Kemudian didapatkan hasil untuk ikan lele yang mundur mutu itu 2 jam 4 menit. Kemudian untuk ikan lele yang segar, rumusnya sama, cuma nanti pada D-nya diganti. Karena tadi lele yang mundur mutu itu D-nya 0,03, yang segar 0,025, ini nanti diganti D-nya, kemudian dihitung. Rumusnya sama dan hasilnya yaitu 1 jam 19 menit. Nah, setelah tadi kita melihat bagaimana cara menghitung waktu pembekuan menggunakan metode Planck, itu hasil dari perhitungan waktu pembekuan ikan lele yang masih segar dan ikan lele yang sudah mundur mutu itu terlihat berbeda, di mana pada ikan lele yang sudah mundur mutu itu memerlukan waktu 2 jam 4 menit dalam pembekuannya, sedangkan untuk ikan lele yang masih segar itu hanya memerlukan waktu 1 jam 19 menit. Nah, ini disebabkan karena kualitas bahan awal yang digunakan tadi. Produk perikanan yang sudah mundur mutu itu memang memerlukan waktu yang lebih lama dalam pembekuannya dibandingkan ikan atau produk perikanan yang masih segar. Karena apa? Karena pada produk perikanan yang sudah mundur mutu itu struktur senyawa yang ada di dalamnya itu sudah rusak atau sudah terurai. Nah, ini yang menyebabkan banyaknya cairan intraseluler dan interseluler yang ada di dalam ikan tersebut. Ikan yang sudah mundur mutu itu akan terkandung banyak air terikatnya dibandingkan air bebas. Nah, air terikat ini memerlukan waktu yang lebih lama dalam pembekuannya dibandingkan air bebas. Ini yang menjadi salah satu faktor kenapa ikan yang sudah mundur mutu dan masih segar itu waktu pembekuannya berbeda. Selain itu, faktor yang mempengaruhi waktu pembekuan yaitu dari suhu yang digunakan atau suhu freezer yang digunakan.
Dimana semakin rendah suhu yang digunakan, itu akan memerlukan waktu yang lebih sedikit atau semakin cepat pembekuannya dibandingkan suhu yang tinggi. Nah, selain itu, ketebalan atau ukuran dari produk tersebut juga akan mempengaruhi waktu pembekuan produk. Nah, semakin tebal produk yang akan dibekukan, itu waktu pembekuannya akan semakin lama. Untuk faktor lain nanti bisa dicari di referensi atau jurnal. Nah, itu sedikit pemaparan dari saya. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf dalam memaparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.